Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Waktu selalu berputar. Kemarin sepertinya baru awal dirosah di semester yang pertama. Ternyata kita sudah di ujung dirosah. Kemarin baru Yaumul Jum'ah, baru Jumatan. Tiba-tiba mau Jumatan lagi. Kemarin baru merasakan siam Ramadan, tiba-tiba sudah datang bulan Ramadan berikutnya. Ini yang namanya apa? Perputaran waktu. Waktu berputar. Datang silih berganti. Pagi diganti malam, malam diganti siang, dan seterusnya. Dan Allah Jalla wa'ala menciptakan itu. Nah, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Malam dan siang datang silih berganti. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Demikian Allah mengabarkan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit yang 7 dan bumi yang juga 7 lapis,
Dan datang silih bergantinya malam, siang, siang, malam, hakadha, berputar waktu. Sungguh di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Antum sekarang masih merasa muda. Nanti akan datang saat di mana antum terkagetkan ternyata sudah tua. Saya merasakan masa-masa antum, ikhwan. Dulu kayaknya masih kecil dan tidak lama, ikhwan. Baru kemarin. Betul. Wallahi summa wallah. Kayaknya baru kemarin saya bawa seser. Tahu seser ya? Di pinggir sawah nyari ikan. Dulu. Padahal sudah dulu. Nah, puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah tua. Walaupun masih tampak muda kan. Tapi sudah tua. Hampir 50 tahun ikhwan. Sudah tua. Tapi ya seperti itulah hidup. Nah, di sini ikhwan, pentingnya untuk antum merenung. Malam, siang, datang silih berganti ini jangan berlalu begitu saja. Matahari terbit di waktu pagi, antum akan menyaksikan tenggelam matahari itu. Seperti itu pula lah hidup. Ada saatnya antum lahir, nanti ada saatnya antum mati. Dikafani, disolati, dikubur, didoakan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari situ masing-masing kita tentu akan berpikir, apa yang semestinya saya bawa dalam perjalanan nanti? Apa yang semestinya saya bawa sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala? Nah, disinilah bahagianya seorang muslim. Bahagianya seorang mukmin. Kenapa? Karena dia mengerti dengan adanya wahyu berupa Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengerti bekal apa yang semestinya harus dibawa. Dia tahu apa yang semestinya dia persiapkan. Orang kalau tidak tahu persiapan, apa yang dipersiapkan itu betul-betul rugi. Nah, antum baru tes kan? Ya. Terakhir tes apa? Selasa. Apa pelajarannya? Khot dan bahasa Indonesia. Misalnya besok pelajaran bahasa Indonesia. Antum belajar hari ini fikih, tafsir. Antum pikir besok pelajaran fikih dan apa? Tafsir. Mesti antum kaget ketika antum menghadapi ternyata tesnya beda. Betul enggak? Coba saja. Ya. Kaget antum ya kan. Tahu besok pelajaran apa? Persiapannya beda. Ini perkara yang sederhana. Wong kita sudah persiapan saja ya ternyata sulit. Nah, kita persiapan saja sudah benar. Ya, besok pelajaran fikih, belajar fikih. Masya Allah. Ini yang keluar biasanya ustadz ini bagian belakang. Belajar bagian belakang. Depan nanti besok gampang. Begitu tes, yang keluar bagian apa? Depan. Subhanallah. Tahun depan saya coba yang lain. Bagian depan nih ustadz ini biasanya depan dulu. Bagian depan. Ternyata yang keluar apa? Belakang. Kok tahu? Yaitu. Kalau kita tidak persiapan berat. Apalagi menghadap Allah Jalla wa'ala. Baik. Pada majelis ini ada sebuah persiapan dan bekal
yang itu termasuk sebaik-baik bekal ba'da tauhidillah subhanahu. Sebaik-baik bekal ba'da tauhidillah jalla wa'ala, yaitu birrul walidain. Naam. Jadi ketahuilah ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Jelas bekal yang paling utama, bekal yang paling pokok untuk menghadap Allah adalah apa? Tauhid, tauhidullah. At-tauhid ini bekal yang paling pokok. Nah, di mana seorang dalam kehidupan ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisanuh yantiqu hadhil kalimah, lisannya mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, hatinya juga meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Kemudian dia betul-betul dalam hidup ini beribadah hanya kepada Allah. Dia tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Dia putuskan semua ta'alluq, ketergantungan kepada selain Allah. Sehingga hidup dia itu betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Rojak berharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Ini orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia dan paling tenang hidupnya. Nah, maka orang yang paling tenang itu tidak lain kecuali al-muwahhidun. Siapa? Al-muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah. Coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tertidur di bawah pohon. Antum tahu semua kisah ini. Lagi tidur di bawah pohon, istirahat di Sohra. Ternyata ada orang musyrik yang membuntuti Nabi. Dibuntuti, mengendap-endap. Rasul tidak tahu. Rasul tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu Rasul kalau diikuti. Sahabat pun tidak tahu. Ya atau tidak? Tidak tahu. Kalau sahabat tahu, sahabat tidak akan meninggalkan Rasul sendiri ketika itu. Ini kan di padang pasir ketika itu. Safar, setelah perang, capek. Ya, setelah perang capek, kemudian Nabi sangat sayang pada umatnya. Ayo kita istirahat dulu. Beristirahat di sebuah tempat yang banyak pepohonan. Semua cari tempat berteduh masing-masing. Dan ada pohon yang sangat lebat dibiarkan Rasul di situ. Rasul sendiri. Rupanya ada musyrik yang membuntuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh musyrik ini? Apa? Pernah dengar cerita ini? Belum. Nah, sekarang dengarkan. Nah, apa mas? Setelah itu? Hah? Menghunuskan pedang. Allah tarik. Masya Allah. Ini musyrik tahu Rasulullah tidur, ya, mengambil pedang. Dia ambil pedang itu, dihunuskan persis di wajahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Orang tidur, ya saya praktekkan, melek, tiba-tiba ada apa? Pedang di sini. Kaget, semestinya kaget, takut kan seperti itu. Tapi subhanallah tidak dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau orang yang paling mentauhidkan Allah, orang yang paling bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lebih dari beliau. Begitu Rasul terbangun melihat pedang terhunus di hadapan Nabi, kemudian musyrik ini berkata, siapa yang menolong kamu? Tanpa keraguan langsung Nabi mengatakan Allah. Berarti kan hati beliau apa? Tenangnya luar biasa. Kebahagiaan hidup itu luar biasa pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan pada harta. Bukan pada kekayaan. Bukan pada dunia yang dikumpulkan. Tidak. Tetapi kebahagiaan itu terletak pada tauhidullah. Nah, Nabi menjawab demikian Allah. Dengan demikian tenangnya. Wah, tiba-tiba ini musyrik gemeter.
lumpuh, jatuh, ada lanjutannya, terjungkal, terbalik apa, apa? Terjatuh, gitu. Ngelumpruk kalau bahasanya, turun, nggak bisa apa-apa, lumpuh, nggak bisa, kakinya itu nggak bisa kuat menahan dirinya, jatuh. Nah, ini yang paling besar dari bekal hidup. Nah, saya tambahkan sedikit tadzkir untuk saya dan antum semuanya. Itulah diantara hikmah kenapa di saat pagi dan petang kita diperintahkan untuk membaca azkar, zikir, yang zikir-zikir itu terkandung di dalamnya tauhidullah, seperti sayyidul istighfar. Nah, itu doa ikhwan. Dikatakan sayyid oleh Nabi, sayyidul istighfar. Kalau sudah dikatakan sayyid, Nabi yang mengatakan sayyid, artinya ini yang terdepan di dalam istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini tauhidullah. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat dalam doa ini. Nabi mengatakan siapa yang membaca sayyidul istighfar di awal hari, kemudian mati di hari itu, dia mati di hari itu. Dalam keadaan paginya sudah membaca doa ini, dalam keadaan yakin, Allah mengampuni dia. Dakhalal jannah. Demikian pula yang membacanya di waktu sore hari, kemudian mati di malam itu, maka dia juga masuk surga. Ini bekal yang paling pertama, yang paling penting dalam kehidupan kita untuk kita bawa nanti di hadapan Allah. Karena waktu itu akan terus berputar. Dan tidak lama lagi kita akan mati, kawan. Nah, taib itu setiap kita. Adapun bekal berikutnya, wa huwa min a'zami, termasuk sebesar-besar bekal ba'da tauhidullah adalah mana? Birrul walidain. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, setelah Allah sebutkan hak beliau Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhidullah. Maka mumpung kesempatan antum mau pulang ini, ya, libur, antum kembali ke rumah antum, ya, secara umum demikian. Mungkin ada 1-2 yang belum pulang. Nah, ketika antum pulang ini, ya, antum ingat-ingat, kawan, itu kesempatan antum bertemu orang tua. Ya, dan disitulah kesempatan antum untuk berbakti kepada orang tua. Meskipun selama antum di pondok ini, walaupun antum musafir juga, ya, tetap berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau tadi ba'dal asr, ya, liburan berarti tidak berarti apa? Tidak belajar kan? Tetap belajar di masa liburan. Betul ya? Temanya tadi. Nah, ini juga gitu. Antum pulang, ya, jangan lupa dengan bekal ini, birrul walidain. Nah, ada di antara antum barangkali yang sudah tidak punya bapak, atau mungkin tidak punya ibu, atau tidak punya dua-duanya. Nah, tetapi itu pun tidak kemudian menjadikan antum tidak bisa berbakti. Di sini kita ingatkan, ikhwan, bahwa sekali lagi birrul walidain itu adalah
sebesar-besar bekal ba'da tauhidillah, termasuk sebesar-besar bekal. Dengan dalil apa? Allah Jalla wa Ala menyebutkan birrul walidain setelah haknya Allah Jalla wa Ala. Naam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Saya yakin kita semuanya, antum semuanya ingin mendapatkan keberkahan. Siapa yang tidak? Semuanya kepingin. Semuanya menginginkan kebaikan yang banyak. Dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua ini termasuk pintu yang sangat besar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua. Ini saja sudah cukup. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu pada keridhaan apa? Kedua orang tua. Jadi bagaimana dalam hidup ini saya, antum semuanya berusaha untuk mencari ridhonya orang tua. Pahalanya tidak sedikit, ridhonya Allah Jalla wa Ala. Apalagi yang kita cari kalau bukan itu dalam hidup ini? Kalau bukan ridhonya Allah, apalagi? Nah, berarti hadis ini juga menunjukkan bahwa birrul walidain termasuk seberkah-berkah amalan soleh dan seberkah-berkah perbuatan baik. Nah, dan untuk membuat orang tua ridho itu mudah. Karena pada dasarnya orang tua itu sayang pada anak. Iya atau enggak? Ya. Orang tua itu sayang pada anak. Sejak lahir kita, jangan antum ragukan kesayangan, kecintaan orang tua kepada antum, jangan antum ragukan. Terbukti sampai antum besar seperti ini, ya. Ini orang tua punya peran. Nah, dulu waktu antum lahir tidak dibiarkan tidak pakai pakaian, ya atau enggak? Ingat nggak tuh? Nggak ingat. Tapi dulu gitu namanya. Nah, baru lahir sudah, sebelum lahir sudah disiapkan yang namanya apa? Popok. Tahu popok ya? Ayo, pakaian bayi. Kalau antum jangan pakai popok, sudah besar, ya kan? Baik. Popok sudah, belum lahir sudah diberikan popok. Bukan hanya satu, banyak berapa set. Ya, basah, ngompol, antum dibersihkan, berak dibersihkan. Itu dengan penuh sayang, ikhwan. Tidak ada perasaan jijik, itu tidak. Dengan penuh sayang. Dimandikan, tidak cukup dengan dimandikan biasa, kasih sabun. Setelah itu dikasih apa? Bedak. Nah, sebelumnya kasih apa? Minyak kayu putih atau minyak telon. Nah, ini terlalu lama kalau kita cerita itu. Antum ingat-ingat saja. Pada dasarnya orang tua itu sayang pada antum, wallahi sayang. Artinya ketika kita ingin mencari keridhaan orang tua itu tinggal nambah saja. Nambah dengan apa? Dengan ucapan kita yang baik. Dengan ucapan kita yang baik saja sudah senang orang tua itu. Nah, dengan perbuatan kita datang cium keningnya atau kita cium tangannya. Nah, anyes adem, orang tua itu senang. Nah, dipanggil dengan panggilan yang menyejukkan, ya. Dengan ucapan orang tua bisa ridho. Artinya membuat ridho orang tua itu mudah. Ya. Beda membuat ridho orang yang memang membenci kita, sulit. Ya enggak? Antum ingin membuat ridho macan. Oh, berat antum, ya kan. Ya, mau macan antum. Hah? Berani?
atau mungkin musuh yang memang membenci kita. Ya. Orang datang mau membunuh seseorang misal, untuk membuat ridho kan sulit. Tapi ini orang tua pada asalnya adalah sayang pada kita, mencintai kita, sudah berkorban untuk kita, berbuat banyak untuk kita. Bahkan mungkin hari-harinya itu doa terpanjat untuk antum. Nah, saya yakin orang tua antum doa terus untuk antum. Nah, ketika sujud berdoa, ya Allah, anak saya di pondok Al-Faruq jauh. Saya tahu sendiri makannya bagaimana. Nah, biasa di rumah 5 kali jadi 3 kali. Sedih. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Ma'at Al-Faruq bisa memberikan makan sampai 5 kali tadi. Wah, didoakan ini. Nah, ini Pak Fajar nih tugasnya nih. Al-Muhim. Didoakan oleh semuanya ini. Orang tua itu mendoakan antum. Ya. Sujud berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dengar ditelepon oleh aminya. Bagaimana anak saya? Nah. Sakit, Pak. Sakit. Sakit apa? Gatel namanya. Wah, didoakan. Pikiran orang tua sudah. Bayangannya sudah macam-macam. Gatelnya seberapa, ya doa. Didoakan, ya Allah sembuhkan penyakit anak saya. Tahu lagi ujian didoakan. Nah, sudah. Intinya Ikhwan, orang tua itu sayang pada antum pada asalnya. Berbuat, berkorban untuk antum. Kemudian juga selalu mendoakan antum. Artinya, untuk mereka bisa ridho itu antum tinggal melakukan sesuatu yang gampang-gampang, mudah-mudah, tak sulit. Antum mengambilkan air minum saja untuk ibu antum, bapak antum, wallahi ikhwan, ridho orang tua. Nah, apalagi antum tahu kesenangannya orang tua. Kesenangannya apa? Buatkan kopi, buatkan kopi. Ya, teh juga antum harus tahu teh kesukaan orang tua apa. Nah, teh yang kental atau yang encer, kan macam-macam. Ya. Tahu tidak suka teh gopek, dibuatkan teh gopek. Repot antum nanti kawan. Ya. Apa yang disenangi, itu yang dibuatkan. Suguhkan. Senang. Taib akan diberkahi. Antum akan diberkahi. Pasti. Tidak mungkin tidak. Allah yang berjanji kok. Rasul yang mengabarkan. Ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Artinya, antum membuat orang tua ridho, Allah ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, barokah. Nah, antum di sini sudah belajar banyak. Belajar menghafal Quran, menghafal hadis, belajar tafsir, belajar hadis, belajar macam-macam, nahwu, sorof semuanya. Nah, ini ilmu butuh pengamalan. Antum mencari ini untuk apa? Kan untuk mencari ridho siapa? Allah. Sekarang antum pulang, ketemu orang tua antum dengan ucapan antum yang baik. Dengan perbuatan antum yang menyenangkan orang tua, dengan wajah antum yang berseri, dengan cerita-cerita antum yang membuat orang tua itu senang. Nah, itu membuat orang tua ridho. Di antara bukti bahwasanya ridhonya orang tua itu menjadi sebab keberkahan dan sebab dibukakannya kebaikan-kebaikan. Kisahnya Abu Hurairah. Antum ingat-ingat ini. Nah, ini salah satu contoh bukti bahwa birrul walidain atau birrul walidah itu adalah salah satu amalan yang berkahnya luar biasa. Nah, ingat baik-baik. Kalau antum ingin enak hidup antum dunia akhirat,
buat orang tua antum ridho. Kunci. Nah, punya rumah tidak punya kunci, gimana akan masuk? Ya kan? Ini termasuk kunci, ya. Nah, Abu Hurairah antum tahu, datang ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Beliau terlahir dari salah satu kabilah besar di Yaman. Kabilah Daus. Nama beliau Abdurrahman. Ayahnya bernama Sokhr. Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi. Ini menurut pendapat yang paling rajih. Tahun 7 Hijriah. Datang ke kota Madinah. Nah, bersama dengan ibunya tentunya. Wahia musyrikah. Ibunya itu musyrikah. Nah, tidak menjadikan Abu Hurairah kemudian meninggalkan ibunya. Biar tidak ngurus ibu saya. Musyrikah. Tidak. Diiringi. Tetap tinggal di Madinah bersama dengan ibunya. Musyrikah. Tapi luar biasa bagaimana Abu Hurairah baktinya kepada sang ibu itu luar biasa. Tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Tidak pernah melakukan perbuatan yang menyakitkan. Tidak. Bahkan dalam hidupnya sangat tampak bagaimana Abu Hurairah menjaga perasaan ibunya itu. Sampai puncaknya, ya, sang ibu itu mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang menyakitkan karena terkait dengan Rasulullah. Itu yang membuat Abu Hurairah tidak kuat ini. Sedihnya nemen. Kok Rasulullah dicela Rasulullah? Nah, itu. Tapi Abu Hurairah ingin tetap menjaga perasaan. Kan bisa saja ya marah-marah kan demikian. Tapi itu tidak dilakukan dan memang itu tidak pada tempatnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim ya tentang orang tua meskipun dia memerintahkan kesyirikan bahkan ya kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya dalam dunia ma'rufa. Dengan yang ma'ruf. Sehingga Abu Hurairah karena sakitnya hati ya mendengar ucapan-ucapan sang ibu terkait dengan Rasulullah atau terkait dengan Islam keluar dari rumah. Karena khawatir juga mengucapkan atau berbuat yang tidak menyenangkan bagi sang ibu. Hanya bisa menangis. Keluar dari rumah. Keluar. Kemana Abu Hurairah lari? Kemana Abu Hurairah pergi? Dicari Rasulullah. Dicari Rasul. Nah. Sampai ketemu Rasul SAW. Nangis di hadapan Rasul. Ya Rasulullah. Ibu saya ya Rasulullah. Ucapannya membuat saya sakit. Nah. Tolong ya Rasulullah. Doakan kebaikan untuk ibu saya. Luar biasa Pak. Ini kan berarti menunjukkan baktinya luar biasa Abu Hurairah. Ya atau tidak? Tetap ingin ibunya ini baik. Tetap ibunya mendapatkan hidayah. Di satu sisi ibunya mengucapkan kalimat yang menyakitkan tentang Rasulullah SAW. Ya, dia tetap menahan dirinya dalam keadaan sakit yang luar biasa. Serasa pecah itu dada. Sampai nangis. Keluar. Berjumpa dengan Nabi. Ternyata minta didoakan kebaikan. Rasul pun mendoakan kebaikan. Didoakan kebaikan. Begitu sudah mendengar doa kebaikan, ya, langsung pulang Abu Hurairah. Pulang ke rumah. Kisah ini sering antum dengar, ikhwan, tapi tidak bosan untuk kita ulang-ulang, ikhwan. Saya sendiri tidak bosan untuk mendengar dan bercerita dengan kisah ini. Tidak pernah bosan kalau kisah tentang Rasul, tentang sahabat, diulang-ulang, ikhwan. Sampai di depan rumah, ya, ketuk pintu,
Lah ternyata tidak boleh masuk sama ibunya. Maka anak tetap di luar, jangan masuk. Nah, rupanya terdengar suara orang mandi. Lagi mandi ini ibunya. Mandi. Begitu mandi dibuka, ya Abu Hurairah melihat sang ibu sudah berhijab dan mengucapkan kalimat syahadatain, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung nangis lagi Abu Hurairah. Nangis lagi. Beda tapi nangisnya. Yang pertama adalah menangis sedih, yang kedua adalah menangis penuh dengan kebahagiaan. Kembali lagi menjumpai Rasulullah SAW. Diceritakan. Nah, ini sekelumit ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, kisahnya Abu Hurairah. Dan ternyata kehidupan Abu Hurairah itu luar biasa ya, diberkahi. Wa min barakatillah, di antara keberkahan Allah atas Abu Hurairah adalah dibukakannya ilmu. Fatahallahu alaihi al-ulum. Beliau tidaklah mendengar ayat, mendengar hadis, mesti langsung hafal. Tidak bisa lupa. Subhanallah. Jadi dimudahkan tuh hafal. Setelah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi beliau mendengar hadis langsung hafal. Juga Allah Jalla wa'ala memberkahi beliau ya, dengan Allah jadikan Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis alal itlaq. Tidak ada yang lebih banyak dari Abu Hurairah. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan. Baik dalam kitab Sahih, kitab Sunan, Masanid, Musnad, kitab Ma'ajim, kitab-kitab hadis itu tidaklah kita buka kecuali ada hadisnya Abu Hurairah. Ada hadisnya Abu Hurairah. Nah, dan mungkin kalau antum banyak punya hafalan hadis, antum coba hitung-hitung. Sepertinya yang paling banyak antum hafalkan hadisnya Abu Hurairah. Nah, wabillahi taufiq. Ini salah satu keberkahan yang Allah berikan pada Abu Hurairah. Wa min asbabih, di antara sebabnya adalah birrul walidah, berbakti kepada orang tua, kepada ibu, terutama bapak. Ini yang bisa saya sampaikan ya kawan. Antum pulang dengan baik, membawa kabar gembira, punya target, cita-cita. Saya pulang untuk orang tua saya ridho. Dan membuat orang tua ridho sulit atau mudah? Mudah. Cukup antum ucapan yang baik. Cukup antum menampakkan kebaikan pada mereka. Ridho. Dan kalau Allah sudah ridho kepada antum dengan sebab antum ridho, diridhoi orang tua, maka hidup antum akan diberkahi. Antum ingat-ingat ini kawan. Jadikan bekal dalam hidup antum, karena kita ini semuanya butuh barokahnya Allah. Nah, butuh bekal untuk kita menghadap Allah. Wa min a'zami zad, dan termasuk sebesar-besar bekal adalah birrul walidain. Ini barangkali yang sedikit saya bisa sampaikan, dan saya secara khusus meminta maaf pada antum semuanya, barangkali ada hal yang kurang pas, kurang berkenan ya selama kita bermuamalah di semester ini ya. Mudah-mudahan antum pulang dengan selamat, dengan diberkahi, kembali lagi juga dalam keadaan baik, barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.